Red Bull setidaknya masih dapat bernafas lega di musim 2025 karena mereka masih memiliki Max Verstappen di balik kokpit RB21. Verstappen memasuki musim 2025 dengan memegang titel 4 kali juara dunia dan diraih secara beruntun dari 2021 hingga musim 2024. Musim lalu, RB20 dapat dikatakan adalah mobil tercepat di balapan-balapan awal hingga GP Miami. Lalu setelah itu, Red Bull adalah mobil tercepat kedua atau terkadang ketiga di belakang McLaren dan Ferrari. Namun meski RB20 sempoyongan, pembalap asal Belanda tersebut masih dapat meraih titel keempatnya musim lalu. Keahlian Verstappen saat wheel-to-wheel terutama saat bertahan adalah poin plus yang dimiliki Verstappen saat bersaing di trek. Melawan Verstappen juga seperti bermain catur. Seperti yang dikatakan Lando Norris bahwa melawan Verstappen, Anda harus cerdik dan harus memikirkan untuk bermain jangka panjang. Kita sudah melihat di 2024 di mana banyak pembalap terutama Norris terbuai dengan strategi bertahan Verstappen seperti di GP Austin dan strategi taktikalnya di GP Meksiko. Kemampuannya dalam mengeksploitasi rules yang ada dan penempatan mobil yang bagus saat bertahan membuat Verstappen adalah salah satu pembalap yang sangat sulit untuk dilewati saat berduel satu lawan satu di trek. Namun di musim 2025, persaingan akan semakin ketat dengan McLaren mungkin masih akan menjadi benchmark atau mobil tercepat di grid saat ini. Yang berarti Red Bull dan Verstappen tidak lagi memiliki keuntungan performa sejak balapan awal seperti musim lalu. Musim lalu, Verstappen dapat meraih titelnya karena sudah membuat jarak yang besar ke Norris di balapan-balapan awal. Dari situ, ia tinggal melakukan manajemen poin saja. Artinya Verstappen harus bekerja ekstra dari balapan pertama hingga terakhir untuk memastikan dirinya dapat meraih titel kelimanya di musim ini. Kabar baiknya bagi Verstappen adalah RB21 diyakini sudah menyelesaikan masalah yang ada di pendahulunya yaitu RB20, di mana RB20 memiliki kelemahan di mid corner atau di tengah-tengah tikungan saat menikung. Mobilnya akan sangat understeer, dan understeer adalah hal yang paling tidak disukai oleh Verstappen, karena Verstappen membutuhkan mobil yang responsif terhadap inputnya. Di musim ini seluruh tim hampir memiliki performa yang sama, McLaren dengan ambisi Norris di MCL 39-nya, lalu Ferrari dengan duet pembalap baru mereka yaitu Lewis Hamilton dan Charles Leclerc. Namun menurut kami, Verstappen tidak bisa dianggap remeh begitu saja dan dihapus dari kontender juara dunia meski dengan RB21 yang tidak dominan sekalipun seperti di GP Abu Dhabi. Mengapa demikian? Simpelnya adalah Verstappen disupport penuh oleh Red Bull dari segala jenis aspek, baik dari dalam maupun dari luar trek. Red Bull adalah tim yang Verstappen sentris dengan semuanya sesuai keinginan dari Verstappen. Development mobil atau upgrade mobil nantinya pasti akan mengikuti gaya balap dan permintaan dari pemegang titel 4 kali juara dunia ini. Lalu strategi juga pasti akan diprioritaskan baginya. Lalu Liam Lawson hanya akan menjadi benteng pertahanan sekaligus swingman bagi Verstappen, yang dimana mayoritas poin Verstappen tidak akan terganggu dengan kehadirannya Liam Lawson sebagai rekan setimnya, karena Verstappen sudah jelas adalah pembalap nomor 1 Red Bull. Jika tim top 4 seperti McLaren, Ferrari, Red Bull, dan Mercedes memiliki performa yang sama, maka Verstappen masih akan jadi favorit untuk meraih gelar kelimanya karena murni talenta yang dimilikinya. Sementara dari sisi McLaren, memang mereka memiliki package MCL 39 yang diyakini masih akan menjadi mobil terkuat di 2025. Namun permasalahannya adalah mereka menghadapi dua pembalap yang memiliki ambisi dan kegigihan yang sama. Piastri setelah menang di GP Hungaria musim lalu menegaskan jika target selanjutnya adalah menjadi juara dunia. Musim lalu saja kita sudah melihat Piastri tidak segan-segan untuk berduel dengan Norris seperti di balapan sprint GP Brasil lalu, meski Norris sedang dalam perebutan juara dunia. Sikap masa bodoh dan kejam ini menjadi poin plus bagi Piastri. Ditambah, ia menegaskan jika cara terbaik membantu tim adalah dengan menang. Meski musim lalu ia dapat dikatakan menjadi wingman Norris, namun musim 2025 adalah hal yang lain, di mana kita sudah melihat perkembangan yang dialami oleh Piastri setiap tahunnya, dan kami rasa di 2025 dengan MCL 39-nya, Piastri dapat merepotkan Norris dalam perebutan juara dunia. Sikap tenangnya di kokpit dan berkepala dingin adalah senjata utama Piastri dalam perebutan gelar nantinya. Lalu dari sisi Lando Norris, pastinya ia masih menjadi favorit untuk meraih titel musim 2025 setelah performa pembalap asal Inggris tersebut di musim 2024 yang cukup impresif. Norris adalah satu-satunya pembalap yang bisa bersaing dengan Verstappen hingga akhir. Ambisi pasti masih akan sama, yaitu mencari gelar pertamanya di F1. Yang menjadi masalah di McLaren adalah kedua pembalapnya memiliki kecepatan yang kurang lebih sama dan ambisi yang sama. Akan tetapi, apakah McLaren bisa menangani ego kedua pembalap tersebut di trek?
Kita sudah melihat ketidakjelasan Papaya Rules musim lalu yang masih belum jelas statusnya. Menarik untuk dilihat bagaimana McLaren menghandle kedua pembalapnya untuk memastikan mereka dapat mempertahankan gelar konstruktor dan meraih gelar juara dunia pembalap. Lalu dari sisi Ferrari menambah amunisi mereka dengan hadirnya Lewis Hamilton. Mereka sedang dalam misi untuk menyudahi puasa gelar mereka sejak 2008. Hamilton yang resmi berseragam Ferrari musim ini juga memiliki ambisi yang kuat untuk meraih titel ke-8-nya bersama tim legendaris ini. Antusiasmenya sudah dapat kita lihat mulai dari pertama kali Lewis menjajal SF23 di Fiorano saat testing private-nya. Lalu saat di event F1 75 kemarin, ia merasa seperti hidup kembali dengan suasana atmosfer yang baru di Ferrari. Pastinya Hamilton sedang dalam honeymoon period bersama Ferrari dan pastinya ingin segera untuk perform dan menunjukkan mengapa ia layak berada di Ferrari. Sementara dari sisi Charles Leclerc masih memiliki api yang membara di dirinya dengan ingin meraih titel pertamanya bersama tim kuda jingkrak ini. Leclerc masih memiliki ambisi yang kuat, ditambah SF24 sudah menunjukkan respon positif di akhir musim yang dapat menjadi fondasi arah pengembangan SF25. Perubahan pull rod pada suspensi SF25 dapat menjadi game changer bagi Leclerc, karena jika itu berhasil, maka mereka akan mendapatkan tambahan performa di mobilnya. SF25 diyakini juga lebih cocok ke gaya balap Leclerc yang mementingkan grip pendepan yang kuat sehingga mobilnya akan sangat responsif di tikungan. Namun terlepas dari itu semua, Ferrari sama hal dengan McLaren dengan memiliki dua pembalap bintang dengan kecepatan yang sama. Statusnya pasti akan sama di awal musim, namun apakah salah satu dari mereka mau dijadikan pembalap kedua nantinya? Ini yang kami tidak yakin. Faktor-faktor inilah yang membuat Verstappen unggul dengan Red Bull yang mensupport penuh Verstappen di kejuaraan dunia. Tinggal bagaimana performa RB21 di track nantinya. Di saat tim lain saling sikut-menyikut antar drivernya, Verstappen dapat unggul karena tidak ada persaingan dari rekan setimnya. Semisal Lawson pun kompetitif, kami rasa Horner dan Helmut Marko tetap akan menjadikannya pembalap pendukung Verstappen karena Lawson direkrut untuk meraih gelar konstruktor bagi Red Bull. Kesimpulannya adalah Verstappen dengan mobilnya 90% saja masih dapat bersaing untuk meraih kemenangan selayaknya di paruh kedua musim 2024. Pembalap asal Belanda ini selalu dapat mengeluarkan seluruh potensi yang ada di mobilnya dan selalu menjadi faktor penentu performa Red Bull. Dari sisi McLaren dan Ferrari, mereka harus sesegera mungkin di balapan-balapan awal menentukan siapa yang ingin mereka prioritaskan di kejuaraan dunia. Karena jika mobilnya tidak sedominan RB19, maka akan sangat sulit bagi kedua pembalapnya bersaing tanpa merugikan tim di kejuaraan dunia. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen di bawah apakah menurut kalian siapa yang akan meraih juara dunia 2025 jika ketiga tim ini memiliki performa yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita F1 lainnya. Ciao!